Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak dan pemirsa yang budiman, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan kisah yang sangat bersejarah. Kisah yang penuh dengan untaian hikmah dan ibroh yang bisa kita petik untuk kehidupan kita. Sampai-sampai kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Kisah itu ialah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Kisah ini bersumber dari hadis sahih diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada suatu hari Musa pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Maka ada di antara mereka yang bertanya, siapakah orang yang paling berilmu? Saya, jawab Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya karena Nabi Musa tidak memiliki pengetahuan dalam masalah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadanya. Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba di pertemuan antara dua buah lautan, dan ia lebih berilmu daripadamu. Nabi Musa bertanya, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendatanginya? Maka dikatakan kepadanya, bawalah bekal ikan di dalam wadah bersamamu. Jika kamu kehilangan ikanmu itu, maka di sanalah orang itu berada. Maka Musa pun berangkat dan ia ditemani oleh seorang pemuda yang bernama Yusha bin Nun. Di dalam bekalnya mereka berdua tidak lupa membawa ikan. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah padang pasir. Mereka istirahat sejenak, menyedekkan kepala, lalu tanpa terasa akhirnya tertidur. Pada saat itu ikan yang ada di dalam bekal tersebut hidup, lalu meloncat keluar, terus menggelepar, berjalan sampai di tepi pantai. Maka kejadian itu bagi Musa dan temannya sangatlah aneh. Keduanya pun terbangun, lalu meneruskan perjalanannya dari sisa hari yang masih ada. Tatkala pagi menyapa, maka Musa berkata kepada temannya, Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Musa baru sadar kalau dirinya telah melewati tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muridnya pun menjawab, Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut. Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Itu yang kita cari, sergah Musa. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka yang semula. Ketika mereka berjalan menyusuri jalan yang mengantarkan pada padang pasir, tempat mereka berdua singgah pertama, keduanya menjumpai ada seseorang yang membentangkan kain bajunya. Lalu Musa memberi salam kepadanya. Ia bernama Nabi Khidir alaihi salam. Sesungguhnya saya di negerimu ini, menjawab salam. Jawabnya, saya adalah Musa. Beliau mengenalkan dirinya. Nabi Khidir meyakinkan, Musa Bani Israel? Ya, jawabnya. Lalu beliau berkata kepadanya, Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu?
supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Dia menjawab, sungguh kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Wahai Musa, sesungguhnya saya mempunyai ilmu dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia ajarkan kepadaku, dan kamu tidak mengetahuinya. Begitu juga sesungguhnya engkau mempunyai ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, aku juga tidak mengetahuinya, kata Nabi Khidir. Lantas Nabi Musa mengatakan kepadanya, qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Musa berkata, insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun. Nabi Khidir berbicara dengan mereka agar mereka mau membawanya. Orang-orang tersebut kenal dengan Khidir sehingga mereka mau membawanya tanpa dipungut biaya sedikit pun. Ketika keduanya sudah berada di atas kapal, ada seekor burung yang datang lalu menukik, mencelupkan paruhnya ke dalam lautan 2 atau 3 kali. Nabi Khidir berkata pada Musa, wahai Nabi Musa, ibarat sebuah lautan ini, ilmunya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ilmu yang diberikan kepadaku dan diberikan kepadamu, tak ubahnya seperti setetes atau 2 tetes yang keluar dari paruh burung ini. Lalu Nabi Khidir dengan sengaja melubangi salah satu sisi dari kapal tersebut. Musa dengan cepat menegurnya, mereka telah membawa kita tanpa meminta bayaran, lantas kamu melubangi kapalnya, bisa-bisa kita semua tenggelam ke lautan. Khidir menjawab dengan tenang, Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasit. Dia Nabi Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku. Musa menjawab, janganlah kamu menghukumku karena kelupakaanku. Itu adalah kejadian pertama bagi Nabi Musa, dan itu dikarenakan lupa. Kemudian keduanya berjalan, melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan itu, mereka berdua menjumpai dengan anak kecil yang sedang bermain-main bersama teman-teman sebayanya. Maka dengan sigap Nabi Khidir mengambil kepalanya, bagian atasnya, lalu mencabut dengan tangannya hingga anak tersebut mati. Nabi Musa tidak tahan melihat kemungkaran yang dilakukan oleh Nabi Khidir, maka dengan cepat ia mengingkarinya. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Nabi Khidir menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri tersebut. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapati dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Khidir mengucapkan dengan tangannya, tegaklah. Lantas dinding tersebut berdiri tegak. Musa berkata kepadanya, Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Berkata Musa, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu,
Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Anak-anak dan pemirsa yang budiman, kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam terdapat banyak pelajaran berharga yang kita dapatkan sebagai bekal untuk menjadi insan yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir menunjukkan tingkat ketakwaan yang luar biasa kepada Allah. Ia selalu bertindak sesuai dengan petunjuk langsung dari Allah. Bahkan jika tindakan tersebut mungkin tampak aneh atau sulit dimengerti bagi orang lain. Ini mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada Allah adalah dasar dari ilmu hikmah, ketidakterbatasan ilmu Allah. Nabi Khidir mewakili pemahaman bahwa hanya Allah yang memiliki pengetahuan yang mutlak tentang segala sesuatu. Kita sebagai manusia hanya memiliki pengetahuan terbatas, dan kita harus merendahkan diri dan mengakui bahwa Allah adalah yang maha mengetahui. Yang ketiga, keadilan dan hikmah. Tindakan-tindakan Nabi Khidir dalam kisah seperti menyelamatkan kapal yang tampaknya rusak atau membunuh seorang anak yang tidak berdosa mungkin tampak tidak adil pada pandangan awalnya. Namun semua tindakannya memiliki hikmah yang lebih dalam yang hanya bisa dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kita untuk tidak menilai sesuatu dari permukaan dan selalu mencari pemahaman yang lebih dalam. Yang keempat, kesabaran. Nabi Khidir mengajarkan kesabaran kepada Nabi Musa ketika tindakannya tampak aneh atau tidak masuk akal. Kesabaran adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan kita, karena kita seringkali tidak dapat langsung memahami rencana yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekian kisah yang dapat Bapak ceritakan. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.